بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله في هذا المساء المبارك. Suara saya putus-putus, Om, di semuanya. Halo. Ya, Ustaz, putus-putus ya. Afan Ibu sekalian. Oh, nah, sepertinya koneksi saya, Om, yang terganggu. Mungkin karena cuaca enggak mendung. Masih putus-putus, Om. Ini sekarang enggak? Sudah lumayan. الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Tidak jelas lagi, Om. Ya, barusan, tapi udah jelas lagi. Allah ya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar kita, Ibu sekalian. Sekali lagi saya minta maaf Ibu sekalian, kita harus menyesuaikan jadwal seperti ini karena di pertemuan yang lalu saya izin. Ya, alhamdulillah ini kita bisa pertemukan lagi. Alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk melanjutkan belajar kita. كنا في لقائنا الماضي في الدرس الأول أو في الدرس ال11 أليس كذلك؟ Kita di bab 11 kan Ibu ya? Bab 11. Ini di bab pertama semester ini, yaitu bab 11. طيب ماذا درسنا في لقائنا الماضي? Di pertemuan yang lalu yang kita pelajari apa Ibu sekalian? Masih ingat Ibu? Setengah bulan dong, Mahbar. Dalam keadaan rompak. Mada? Dalam keadaan rofa. Dhamir muttasil yang diterapkan pada fi'lun mudhari. Ya kan Ibu ya? Ya. Nah, alhamdulillah, dan itu kemarin kita hafalkan kan Ibu ya? Dan alhamdulillah Ibu sudah hafal dan sudah mengumpulkan semuanya kecuali yang belum. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nanti kalau yang misalkan yang belum silakan disusulkan Ibu ya. Amin. Dhamair raf'i al-muttasilah li fi'lin mudhari'. Ini yang pertama kita bahas kemarin. Kemudian yang selanjutnya ma wala an-nafiyatan. Ini mudah. Dhamir untuk dhamir rafa' muttasil yang disambung dengan fi'lun mudhari'. Kemarin kita sudah jelaskan dan kita hafalkan. Di sana contohnya dari fi'lun yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna, adhhabu, nadhhabu. Ini cara paling mudah untuk kita menguasainya adalah dengan dihafal memang Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan tanya misalkan ini untuk gimana sih kita biar mudah menguasai untuk penerapan dhamir pada fi'lun, baik itu fi'lun madhi maupun fi'lun mudhari', cara paling mudah ya dihafal, gitu ya Bu ya.
cara paling mudah yang dihafal. Nanti dengan hafalan itu kita bisa mengkiaskan dengan fi'lun-fi'lun yang lain. Begitu Ibu ya. Dan nanti hafalan itu akan menjadi fondasi dasar untuk pengembangan kedepannya untuk masalah tasrif. Gitu Ibu ya. Jadi nanti misalkan ibu-ibu tidak harus hafal semua fi'lun ditasrif, tidak harus seperti itu. Misalnya satu fi'lun ini saja kita coba hafalkan untuk pegangan kita dalam masalah tasrif. Nanti semua fi'lun kita bisa mengkiaskan dengan fi'lun ini. Begitu Ibu ya? Wadih Ibu sekalian? Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi di sana kalau kita perhatikan di sana yadhhabu. Kemarin kita sempat singgung ya Ibu ya. Ini ada yang domirnya mustatir dan ada yang domirnya muttasil. Ya atau ya Ibu sekalian? Ya Ustaz. Yang domirnya mustatir itu yang bagaimana Ibu? Yang mana saja? Yadhabu. Yadhabu. Tadhabu. Terus? Ada lagi? Azhabu dan nadhabu. Atau dengan kata lain setiap fi'lun yang tidak mengalami tambahan di akhirnya, ya kan Ibu ya? Ya. Setiap fi'lun yang tidak mengalami tambahan di akhirnya itu berarti fa'ilnya berupa dhamir mustatir, ya kan Ibu ya? Ya. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Misalkan huwa itu fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Kalau hiya tadhhabu berarti fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu hiya. Anta tadhhabu berarti fa'ilnya dhamirun mustatir, takdiruhu anta. Adhabu ini fa'ilnya dhamirun mustatir, takdiruhu ana. Nadhhabu itu fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu nahnu. Begitu kan Ibu ya? Itu jadi pelaku atau fa'il itu pasti setelah fi'lun, ya kan Ibu ya? Setelah fi'lun, di belakang fi'lun. Jadi kalau misalkan di sana ada tambahan itu misalkan yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabani, yadhhabana, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna, itu kalau yang di sini di halaman ini diwarnai warna hijau semuanya. Yang warna hijau itu semuanya adalah tambahan dan kedudukannya sebagai fa'il. Itu domir muttasil, kedudukannya sebagai fa'il. Begitu Ibu ya? Lagi saya nggak jelas sebenarnya. Kayaknya kok nggak jelas ya. Apa nih Ibu sekarang? Putus karena putus saja atau karena memang nggak jelas juga? Ustaz ya? Bagaimana Om? Bagaimana? Putus terus kayak terus suaranya panjang gitu. Iya, suaranya panjang, benar. Oh, berarti dari saya doang ya? Berarti dari saya Om. Ya, apa nih Om? Modemnya, nah kayaknya sinyal modemnya kurang bagus Om. Putus-putus apa putus-putus Bu Amalia? Putus-putus minyak oles. Iya, minyak oles. Sekarang bagaimana Ibu sekalian?
Tes, cek. Halo, cek. Halo, ibu-ibu bisa mendengar suara saya? Halo, tes. Afan, Ummahat. Al-afu minkunna. Suara saya bagaimana sekarang, ibu-ibu? Jelas, Ustaz. Sudah jelas, ibu-ibu? Yakin, Om? Sudah jelas? Wadih, Al-an? Wadih? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Yasrallahu murana. Baik. Tadi kita membahas tentang fi'lun mudhari ini, Om ya. Fi'lun mudhari ini cara menguasainya paling mudah ya dihafal. Dan kita tadi bahas ada yang kalau kita perhatikan di sini ada yang domirnya mustatir, ada yang domirnya zohir, bariz, tapi mutasil. Kita gitu ya. Yang domirnya mustatir itu adalah yadhabu, tadhabu, adhabu, dan nadhabu. Ya kan ibu ya? Yang tidak ada tambahan sama sekali di akhirannya. Sedangkan yang ada tambahan di akhirannya, misalnya kalau di halaman ini diwarnai warna hijau tambahannya, nah itu warna hijau itu adalah domir muttasil dalam keadaan rofa, kedudukannya sebagai fa'il. Begitu Ibu ya? Wadih kan Ibu ya sampai di sini ya, Ma? Ustaz. Dan untuk kalau kita perhatikan juga, fi'lun mudhari, fi'lun mudhari itu semuanya ada huruf yang mengawalinya, huruf tambahan yang mengawalinya. Ya kan Ibu ya? Misalkan yadhhabu, yadhhabu itu aslinya fi'lun madhinya kan cuma dhahaba, begitu saja. Ya kan Ibu ya? Berarti di sana ada huruf tambahan yaitu ya. Ya atau iya? Ya. Huruf yang di depan ini apakah dhamir? Bukan. Bukan kan Ibu ya? Bukan atau bukan? Jangan bilangnya bukan, Om. Fi'lun mudhari. Apa, Om? Fi'lun mudhari. Oh, huruf yang di depan. Ini kalau fi'lunnya na'am, fi'lun mudhari. Kalau huruf yang mengawali fi'lun mudhari itu disebut harful mudhara'ah. Ya kan Ibu ya? Harful mudhara'ah. Harful mudhara'ah itu fungsinya apa? Harful mudhara'ah itu untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah fi'lun mudhari. Ya kan namanya? Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, huruf harful mudhara'ah ini membedakan antara mana yang ghaib, mana yang mukhatab, dan mana yang mutakallim. Ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Kalau kita perhatikan kalau yang harful mudhara'ahnya ya, itu pasti ghaib. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Ada juga yang hiya dan huma yang muannas itu pakainya ta. Tapi kalau mukhatab semuanya harful mudhara'ahnya pakai ta. Oh iya, betul. Ya kan Ibu ya? Sedangkan untuk yang mutakalim kalau ana pakainya hamzah, kalau nahnu pakainya nun. Ya kan Ibu ya? Iya, betul sekali. Itu di antara fungsi harful mudhara'ah selain menunjukkan ini adalah fi'lun mudhari juga membedakan mana yang ghaib, mana yang mukhatab, dan mana yang mutakallim. Baik. Hal min soal ibu-ibu sekalian terkait dengan fi'lun mudhari di sini? Soal? Mafi? La yujad? Kemarin kita juga membahas tentang ma an-nafiyah dan la an-nafiyah. Kemarin kita bahas ini dan ini mudah. Sebelumnya sudah kita kenal ma an-nafiyah, ini ma yang artinya tidak, ya kan Ibu ya? Ma yang artinya tidak untuk menafikan. Ma an-nafiyah, ma yang artinya tidak untuk menafikan dan dia tidak mempunyai pengaruh i'rab sama sekali. Ya kan Ibu ya? Iya. Tidak mempunyai pengaruh i'rab sama sekali. Misal di sana ma dhahabtu, ma syaribnal asira. Dan biasanya memang
kaidah dasarnya ma'an nafiyah itu untuk menafikan fi'lun madhi. Untuk menafikan fi'lun madhi. Meskipun nanti beberapa bab ke depan juga akan kita pelajari ma'an nafiyah untuk menafikan, bisa saja untuk yang hadir gitu mah, untuk yang saat ini. Begitu ya Bu ya. Tapi dasarnya aslinya ma'an nafiyah untuk menafikan fi'il madhi. Sedangkan la an-nafiyah sesuai dengan namanya ini juga la yang artinya tidak. Ini untuk menafikan, bukan la yang artinya jangan. Kalau itu nahiyah, ya kan Ibu ya? Kalau ma'an nafiyah gitu saja. Bukan ma'an nafiyah lil jinsi, tapi ma'an nafiyah yaitu biasanya untuk menafikan fi'lun mudhari' dan tidak mempengaruhi i'rab sama sekali. Tapi nanti ada juga la an-nafiyah lil jinsi itu mempengaruhi i'rab. Tapi kalau ini la an-nafiyah begitu saja. La an-nafiyah itu untuk menafikan fi'lun mudhari'. Kalau la an-nafiyah lil jinsi untuk menafikan ism. Begitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Ini tidak mempengaruhi i'rab. Misal di sana la adhabu, la nashrabul 'asira. Mudah kan Ibu ya? ما في سؤال؟ ما في؟ طيب. كنا قرأنا الحوار أيضا ولكن لم ننتهي منه صح؟ Kita kemarin juga sudah membaca hiwar ya kan Ibu ya? Tapi belum habis. Di sana untuk halaman pertama dari hiwar sudah kita baca. Dimulai dari laki pertama di sana. Yang pertama di sini siapa namanya? Abdullah. Kemudian yang kedua Faisal. Faisal ini sebenarnya nama yang identik dengan orang Saudi, bukan orang Arab, tapi orang Saudi. Tapi di kita juga banyak yang namanya Faisal, ya kan Ibu ya? Iya. Di sana percakapan fil hafilah. Ini hiwar ini terjadi fil hafilah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masmuka ya akhi? Ismi Abdullahi wa masmuk? Ismi Faisalun. Ini al-awwal, ini orang yang pertama namanya Faisal. Afwan. Kemudian ana talibun. Atalibun anta ya Abdullah? Abdullah ini orang yang kedua. Naam. Aina tadrusu ya akhi? أدرس بجامعة الرياض. في أي كلية تدرس؟ أدرس في كلية الهندسة. في أي ساعة تدرس؟ أدرس في الساعة الثانية. عفوا. في أي سنة تدرس؟ أدرس في السنة الثانية. أتعرف المهندس سلمان؟ طبعا هو أستاذي. هو أحسن مدرس في الكلية. Ada pertanyaan Ibu sekalian di halaman ini? Ini kemarin sudah kita bacakan Ibu ya? Iya, sudah. Hal min soal? Mungkin terkait dengan maknanya atau tentang rangkaiannya. Di soal Ibu sekalian? Nama Ustaz. أما نستمر. الصفحة بعدها بدأنا في هذه الصفحة أيضا. Kita juga sudah memulai masuk sini kan Ibu ya kemarin? 3 baris sudah kita baca di sana. Faisal yas'al man ha'ula'il fityatu alladhina ma'ak كأنهم إخوتك. نعم هؤلاء إخوتي لي 4 إخوة و3 أخوات. Dan terakhir yang kita baca, na'am. Mau tanya yang itu, yang Naam. baris kedua dari yang sebelah kiri yang ata'rifu. Ata'rifu? Ini kan berarti Ata'riful muhandisa Salmana? Berarti kan berarti itu sama juga dengan tazhabu ya? Maksudnya polanya gitu ya? Ini na'am ahsanti. Ta'rifu ini fi'lun madhi atau fi'lun amr? Mudhari. Fi'lun mudhari. Ahsanti. Ta'rifu ini fi'lun mudhari. Kenapa kok pakainya harful mudhara'ahnya ta di sana? Karena berbicara mukhatab. Kalau saya tanya, di sini fa'ilnya apa?
anta ya? Fa'ilnya Dhamir dhamir mustatir mustatirun takdiruhu anta. Nah, ya kan Ibu ya? Anta yang dimaksud anta itu anta siapa? Abdullah. Abdullah, yang diajak bicara, ya kan Ibu ya? Oh gitu. Seperti Jadi juga kalau yang pertanyaan yang di akhir itu, yang di sebelah kanan, aina tadrusu, tadrusu juga demikian, ya kan Om? Ini Yes. fi'il mudhari. Ya kan Om? Jadi kalau nanti nanyanya ke siapa? Nanyanya ke Purba berarti tazhabina gitu ya? Tadhhabina, aina tadrusina ya ukhti gitu. Oh. Ata'arifinahu? Gitu ya. Nabi. Afwan. Soalun akhar, ahsanti. Jazakallah khairan Om atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau ada yang tanya itu seneng Om. Jadi karena berarti kan nyambung gitu ya. Kita bisa meraba sejauh mana ibu-ibu sekalian. Baik. Soalun akhar. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu sekalian? Mafi? La yujad? Baik. Berikutnya kemarin kita sudah membaca 3 baris ya kan ibu-ibu ya? Man haula'i al-fityatul ladzina ma'ak ka'annahum ikhwatuka. Na'am haula'i ikhwati li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Ya kan Ibu ya? Berarti 8 total semuanya. Kok 8? 8 bersaudara maksud saya. Oh iya. Kan li arba'atu ikhwatin 4 tambah wa 3. 4 tambah 3. Kan Dihitung. Abdullahnya. Abdullahnya belum. Alhamdulillahnya belum dihitung. Itu kan saudaranya, dia mempunyai 4 saudara dan 3 saudari. Kalau dihitung semuanya 8. berapa bersaudara? 8 termasuk Abdullahnya, ya kan Om? Baik. Ustaz, Naam. ini lagi. Naam. Itu Tafadhal. yang baris ketiga 1 2 3. Aina. Aina yadrusu haula'i. Kan Naam. ini haula'i kan banyak ya? Naam. Itu yang kita bahas terakhir kemarin kan Om? Kok nggak yadrusun? Ini naam, fatahallahu alaik abwaabul ilmi wal amal. Jadi ini kasusnya hampir sama seperti dulu ketika kita mengenal fi'lun madhi. Fi'lun madhi. Di sana misalkan at-tullabu dhahabu. Ya kan Om ya? At-tullabu dhahabu. Ada wawul jamaahnya kan Om ya? Ya. Kalau dibalik dhahaba at-tullabu. Bukan dhahabu at-tullabu, tapi dhahaba at-tullabu. Masih ingat ya, Ibu? Lupa. Dhahaba at-tullabu. At-tullabu dhahabu. Itu at-tullabu itu sebagai mubtada, dhahabu itu fi'lun dan fa'ilnya berupa dhamir wawul jamaah, ya kan, Om? At-tullabu dhahabu. Ya atau ya? Ya, Ustaz. Sedangkan dhahaba at-tullabu, dhahaba fi'lun, at-tullabu fa'il. Ya kan, Om? Ya. Kalau misalnya kita paksakan dhahabu at-tullabu, dhahabu wawunya sebagai fa'il. Kemudian at-tullabu sebagai fa'il lagi. Kan pemborosan ini, Om. Ini 2 kata tapi maksudnya sama, ya kan, Om? Ya. Jadi kalau misalnya fa'ilnya kita sebutkan berupa ism zahir, bukan dhamir, kita menyebutkan fa'ilnya itu berupa ism zahir, bukan dhamir, seperti di sini, yadrusu haula'i. Haula'i ini fa'il, ya kan, Om? Ya atau ya? Iya. Maka tidak perlu menyebutkan fa'il yang berupa dhamir juga. Ini yang dipermasalahkan Mbak Hani kalau nggak masalah, kalau nggak salah di pertemuan yang lalu ya Mbak Hani ya.
Mbak Hani Yes. masih ingat nggak, Mbak? Ustaz. Yadrusu haula'i. Yadrusu ini fi'lun mudhari' marfu', tanda rafa'nya dhammah. Kemudian haula'i sebagai fa'ilnya. Ya kan Ibu ya? Coba kalau misalkan kita paksakan yadrusuna. Yadrusuna haula'i. Yadrusuna wawunya itu sebagai fa'il, ya kan Ibu ya? Hmm, Yadrusuna wawunya kan sebagai fa'il, ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Berarti nanti akan ada dua fa'il kalau tetap dipaksakan seperti itu dalam satu susunan kalimat. Ya. Ya kan Om ya? Ya. Akan ada dua fa'il padahal maksudnya satu yang sama. iya. Yadrusuna haula'i. Jadi nggak perlu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita fa'ilnya itu kita sebutkan berupa isim dhahir seperti di sini haula'i, maka nggak perlu pakai dhamirnya. Gitu Om ya. Tapi kalau misalnya kita tidak menyebutkan, kalau kita tidak menyebutkan fa'ilnya berupa isim dhahir, misalkan haula'i ini kita hapus, maka kita harus bilang aina yadrusuna. Gitu Om ya. Oh, ya. Oke. Tidak bingung kan ya Ibu ya? Insya Allah enggak. Jadi kalau haula'i tidak kita sebutkan, berarti kita bilangnya aina yadrusuna. Karena harus ada fa'il. Gitu kan Om ya? Tapi kalau fa'ilnya kita sebutkan haula'i, maka dhamirnya tidak perlu kita sebutkan. Aina yadrusu haula'i. Begitu ya, Bu ya? Wadih? Oke. Alaikum jami'an. Soalun akhir, ini terakhir kita kemarin membahas ini. Jazakallahu khairan Bu Heti. Wa anta jazakallahu khairan Ustaz, lupa. Baik, mafi soal? Nastamir? Nastamir, ha? Nastamir. Nastamir. Di sana kita lanjutkan ke jawaban dari Abdullah. Di sana kan Faisal bertanya tentang semua saudara-saudaranya Abdullah. Abdullah tadi punya 7 saudara. Ada 4 ikhwah dan 3 akhwat. Ya kan Ibu ya? Ada arba'atu ikhwah wa 3 akhwat. Di sana Faisal pengen tahu secara rinci ini saudara-saudaranya ini aina yadrusuna. Gitu ya, Bu ya? Abdullah menjawabnya rinci juga. Karirna ba'di. Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Amma ikhwati fakulluhum yatrusuna bil jami'ati. Jayyid, marratan ukhra. Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Amma ikhwati fakulluhum yatrusuna bil jami'ati. Ma ma'ana amma ikhwati fakulluhum yadrusuna? Saudara-saudara aku semuanya belajar di universitas. Semuanya kuliah gitu, ya? Iya. Baik, amma ini sebenarnya adalah kosakata baru, huruf baru yang kita kenal, ya kan Ibu ya? Iya. Adapun amma ini adalah huruf yang berfungsi untuk merinci biasanya. Adapun itu gitu ya. Dan insya Allah ini akan kita bahas kaidahnya di bagian kedua dari bab ini. Karena ini kaidahnya kita bagi 2 pembahasan kan Ibu ya. Sedangkan di bagian pertama ini kita hanya membahas 2 kaidah. Untuk yang amma ini akan kita bahas di bagian kedua dari bab ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Ibu-ibu kalau misalkan diminta mengi'rab kedudukannya satu-satu ini bingung tidak Ibu sekalian? Belum bisa saya Ustaz. Ini saya tanya Ibu, ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'aliyah? Yang mana? Ismiyah. Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Jumlah ismiyah kan Ibu ya? Jumlah ismiyah.
Tapi di sana ada fi'lunnya kan Mbak? Sebagai Iya. khobarnya. Ya kan Ibu Mbak? Suna. Mohon ekon agak Iya, iya begitu. nggak usah dibahas satu-satu lah, nanti ngabisin waktu. Nanti saja pada saat semoga Allah memberikan kemudahan. Berikutnya, Isa wa huwa akbaru minni yadrusu fi kulliyati tibbi. Isa wa huwa akbaru minni yadrusu fi kulliyati tibbi. Jayid. Marratan ukhra. Sekali lagi. Isa wa huwa akbaru minni yadrusu fi kulliyati tibbi. Isa Isa wa huwa akbaru minni yadrusu fi kulliyati tibbi. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Isa wa huwa akbaru minni. Isa lebih tua dari saya. besar Dia saya. belajar di fakultas kedokteran. Jayid. Isa dan dia lebih besar dariku, kan? Itu untuk menjelaskan ini kakaknya. Isa ini adalah kakaknya. Yadrusu fi kulliyati tibbi. Di sini ada tidak di baris ini, satu baris tadi dari amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati Isa wa huwa akbaru minni yadrusu fi kulliyati tibbi. Di baris ini ada tidak fi'lun mudhari? Ada berapa fi'lun mudhari? Ada dua. Di sana pertama yadrusuna, ya kan, Mas? Yadrusuna dan yadrusu. Ya atau ya? Ya. Yadrusuna itu fa'ilnya mana? Wawul jamaah. Wawul jamaah itu dhamir muttasil. Kan kalau aslinya kan huruf terakhirnya sin kan ya. Kemudian di sana mengalami tambahan dua waw dan nun. Ya atau ya? Iya. Maka waw itu adalah wawul jamaah dan kedudukannya sebagai fa'il. Ya? Kalau aslinya domirnya ini apa? Apa maksud saya kalau misalkan domir bentuknya domir munfasil itu apa? Hum jayid. Hum yadrusuna. Ya kan Ibu ya? Kalau yadrusu ini fa'ilnya mana Ibu sekalian? Dhamirun mustatirun. Dhamir mustatir takdiruhu Huwa. Takdiruhu huwa. Ahsant. Huwa ini huwa siapa? Isa. Huwa Isa. Jayid. Enggak bingung kan Ibu ya? Nastamir ya Muhammad. Karena ba'di. Wa Ibrahimu yadrusu fi kulliyati tijarati. Wa Ibrahimu yadrusu fi kulliyati tijarati. Marratan ukhra. Wa Ibrahimu yadrusu fi kulliyati tijarati. wa Ibrahimu yadrusu fi kulliyati tijarati. Ma ma'na? Dan Ibrahim dia belajar di fakultas perdagangan. Di fakultas perdagangan. Bolehlah fakultas perdagangan. Ekonomi tidak Ustaz. Kalau ekonomi itu kulliyatul iqtisad. Ya. Berbeda berarti Ustaz. Atau kalau dalam bahasa Inggris mungkin bisnis ya. Tijarah itu. Yang penting gitulah. Kalau di kita itu bisnis dan perdagangan itu dibedakan tidak? Ekonomi bisnis ada, ekonomi termasuk di ekonomi juga sih. Termasuk di ekonomi juga. Di TikTok juga. Agak banyak yang berbeda masalahnya di fakultas di kita dan di sana itu berbeda. Iya ya Ustaz ya. Banyak yang berbeda. Di Timur Tengah itu biasanya kalau S1 itu tidak banyak. Terus kemudian di S2 itu biasanya baru banyak pengkhususan gitu. Jadi bidang-bidangnya itu baru dipecah-pecah di S2, mulai S2.
Seperti misalkan kalau di bidang ilmu syar'i lah misalkan ada qismu syariah. Qismu syariah itu mencakup nanti fikih, usul fikih dan lain-lain. Kalau di kita itu ada hukum Islam, ada ekonomi Islam. Itu sudah dipecah-pecah ya kan Ibu ya? Iya. Kalau fakultas syariah itu ya sudah fakultas dan jadi fakultas, belum dipecah jurusan untuk S1 itu. Belum dipecah jadi jurusan. Nanti kalau misalkan sudah S2 baru nanti ngambil fikih atau ngambil usul fikih gitu. Permisalannya seperti itu. Kemudian misalkan fakultas usuluddin. Fakultas usuluddin nanti ada hadis, ada akidah, ada dakwah dan lain-lain. Ada sirah. Taib. Istamir. Di sana Ibrahim itu kita tadi bacanya Ibrahimun atau Ibrahimu, Ibu sekalian? Ibrahimu. Kenapa? Limadza la yunawwan? Kenapa tidak tanwin? Mamnun min as-sarf. Ahsantunna, ini mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf li sababin wahid atau li sababaini? Lisababaini. Lisababaini, sah. Lisababaini. Ma huma? Ajam apa sih? Itu Ustaz. Ya itu. Non Arab itu. Ajam. Al-alamiyah. Al-alamiyah. Wal Ajam. wal ujmah. Al-alamiyah wal ujmah. Jadi ada dua sebab. Sebab yang pertama al-alamiyah karena dia ismul alam. Sebab yang kedua karena al-ujmah karena dia lafdzun a'jami. Ya kan Ibu ya? Lafadznya lafadz non Arab. So? Nah, makanya Ibrahimu. Yadrusu ini jenis kata ism atau harfun? Fi'lun mudhari. Fi'lun. Fi'lun apa? Fi'lun madhi atau fi'l amr? Fi'lun mudhari. Dari mana kita tahu kalau itu fi'lun mudhari? Diawali huruf mudhara'ah. Karena diawali harful mudhara'ah, yaitu iya, ya kan Ibu ya? Dan huruf terakhirnya di sana dhammah. Padahal tidak ada tambahan dhamir. Jadi begini Ibu sekalian. Fi'lun madhi itu kalau tidak mengalami tambahan dhamir itu biasanya diakhiri harokat fathah, ya kan Ibu ya? Fi'lun madhi. Dhahaba, kataba, ya kan Ibu ya? Dakhala, kharaja, nazala, ya kan Ibu ya? Akala. Itu fi'lun madhi. Fi'lun madhi itu kalau tidak mengalami tambahan dhamir, kalau tidak bersambung dengan dhamir, maka huruf terakhirnya fathah, itu pasti. Gitu ya, Bu ya? Karena dia mabni. Kalau semua fi'lun madhi itu mabni. Semua fi'lun madhi itu mabni. Mabniun 'alal fathi. Nanti kalau bersambung dengan wawul jamaah jadi mabniun 'alal dhammi. Kalau bersambung dengan alif jadi mabniun 'alal fathi. Kalau bersambung dengan dhamir ta mutaharrikah jadi mabniun 'ala sukun. Ya kan Ibu ya? Mabni. Semua fi'lun madhi itu mabni. Sedangkan fi'lun mudhari, semua fi'lun mudhari itu mu'rab kecuali dua. Semua fi'lun mudhari itu mu'rab kecuali dua yang bersambung dengan nunun niswah yang dhamirnya antunna dan hunna dan antunna. Kalau yang dhamirnya hunna dan antunna itu mabni. Jadi bentuknya selalu yadhhabna dan tadhhabna, gitu Mas. Selalu seperti itu dalam semua keadaan. Sedangkan kalau selain dua itu mu'rab. Misalnya di sini yadrusu itu diakhiri dhammah. Ya kan Ibu ya? Ya. Dhammah karena dia marfu'. Nanti insyaallah di beberapa bab ke depan insyaallah akan kita pelajari ini dhammah ini bisa berubah menjadi fathah kalau mansub dan juga bisa berubah menjadi sukun di semester depan insyaallah. Semoga Allah akan kemudahan. Itu ya, Bu ya? Baik. Wa Ibrahimu yadrusu. Ini fi'lun mudhari' marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi dhammah, sedangkan
Fa'ilnya wa fa'iluhu Dhamirun dhamirun taqdiruhu mustatirun taqdiruhu huwa. Ahsantum. Darusu fi Saya kulliyati. susah nyebutin kalimat yang Ustaz sebutin tadi, panjang banget. Pokoknya maksudnya wah gitu. Nah, la basa. Dan itu memang nggak masalah, Saya menyebutkan itu bukan untuk dikuasai ibu-ibu saat ini, enggak. Oh, gitu. Saya menyebutkan itu supaya ibu-ibu beradaptasi, mengenal. Jadi nanti pada saat yang kita mempelajari itu insya Allah di awal semester 6, semoga Allah memberikan kemudahan. Itu awal semester 6 itu akan ada pelajaran meng-i'rab. Bab 1 semester 6 itu pelajaran meng-i'rab, pelajaran i'rab. Nanti kita dijelaskan ada mabni, ada mu'rab, kemudian mu'rab itu cara meng-i'rabnya bagaimana, tanda i'rabnya macamnya apa saja, macam-macam i'rab dan tandanya itu bagaimana. Itu nanti di semester 6. Tapi nanti kalau misalkan istilah-istilah itu ibu-ibu tidak pernah mendengar sebelumnya, tiba-tiba langsung di semester 6 kan kaget nanti, Om. Ya kan, Om ya? Iya. Iya. Ntar kaget terus nggak mau masuk lagi kan repot, Om. Kalau Boleh nggak nanti dikirimin istilah itu biar nanti bisa saya catat gitu, Ustaz. Istilah-istilah yang udah Ustaz sering sebutkan itu. Apa sih yang panjang itu kan, ini rafin gua, ini gitu. Gua. Kita taunya gua. Ada rafin gua. Ini mudariun ya gitu. Maksud saya Ustaz tolong tulisin, kirimin ke grup gitu Ustaz. Gini aja, apa tuh? Bu Heti. Tapi bener kan, yang lain nggak hafal juga kan? Ya memang belum. Tapi ini mungkin yang ada beberapa mungkin dari ibu-ibu sekalian yang sudah jauh belajar udah sampai i'rab itu mungkin sudah terbiasa. Tapi kalau misalkan yang lain-lain belum terbiasa, itu wajar. Karena memang saya masih belajar, baru pengenalan, dan saya ini mengucapkan itu untuk mengenalkan saja gitu ya, untuk mengenalkan saja. Jadi adaptasi biar telinganya nggak asing gitu. Tapi kalau misalkan penasaran pengen juga mencatat dan ini tahu maksudnya kata apa yang dimaksud, mungkin ibu-ibu nanti bisa membuat beberapa contoh kalimat lah. Misalkan siapa mewakili, misalkan Bu Ayu di sini mungkin yang sudah jauh belajar, Bu Ayu, Mbak Eka kan. Nanti misalkan membuat susunan kalimat dengan jumlah ismiyah. Pertama jumlah ismiyah, nanti ada jumlah fi'liyah juga, baru di i'rab satu persatu katanya. Yang dasar saja, misalkan mubtada dan khobar, kemudian atau ada tambahan beberapa kata yang lain, kemudian nanti untuk jumlah fi'liyah juga, untuk jumlah fi'liyah ada fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Nanti kita coba i'rab satu persatu. Nanti coba membuat susunan kalimat, nanti di grup bisa, misalkan Bu Ayu atau Mbak Eka atau yang lain, gitu ya? Ya Allah, Ustaz. Nanti saja Ustaz. Lanjut ini dulu. Lanjut ini dulu saja, nanti di grup saja. Jadi sekalian di i'rab Bu Ayu juga nggak apa-apa. Nanti saya tinggal mengoreksi saja. Tapi sering banyak salah. Nggak menilai ya Ustaz. Gitu Ibu ya. Tapi kalau nanti insya Allah pada saatnya di awal semester 6 insya Allah itu baru betul-betul pelajaran meng-i'rab. Tapi kalau misalkan ibu-ibu pengen tahu contoh-contoh i'rab, ibu-ibu pengen tahu contoh-contoh i'rab, itu ada buku kecil namanya Amthilatul Jumal. Dulu itu buku yang wajib dimiliki tapi tidak dipelajari di kelas waktu saya mondok. Waktu masih mondok dulu, masih jadi santri dulu. Sekarang pun juga santri, tapi santri yang nggak jelas sekarang. Dulu ada kitab yang wajib dimiliki tapi tidak dipelajari di kelas, hanya buku tambahan, suplemen, itu silakan dipelajari sendiri.
Nah, itu ada buku atau ada kitab namanya Amthilatul Jumal. Amthilatul Jumal itu contoh-contoh susunan kalimat dan i'rabnya lengkap gitu. Tipis, nggak terlalu tebal. Dan Tolong dulu fotoin aja Ustaz. apa Om? Tolong fotoin judul apa bentuknya nanti dicari. Insya Allah, Insya Allah nanti saya carikan. Siapa tahu juga kalau ada PDF-nya gitu ya. Oh iya, boleh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nastamir ibu sekalian, nastamir tadi wa Ibrahimu yadrusu fi kulliyati tijarati ba'daha karirna ba'di wa Ishaqu yadrusu fi kulliyatil adabi. وإسحاق يدرس في كلية آداب. Fi kulliyatil adabi. Panjang semuanya, Mas. ما معنى هذه الجملة؟ وإسحاق يدرس في كلية الآداب. Dan Ishak Fakultas Adab. Fakultas Adab itu apa, Om? Adab maksudnya. Nah, di sini ada bulughah ya. Ada bulughah. Jadi berbeda deh. Di sana ada adab yang ada akhlak gitu kan ya. Ada bulughah. Ada bulughah. Kalau ada bulughah itu sastra, gitu ya. Nah, Di sana fi kulliyatil adab itu maksudnya kuliah sastra bahasa gitu ya. Baik. Wa Ishaqu yadrusu, ini sama ya. Ishaq ini mubtada, yadrusu ini fi'lun wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Jumlah fi'aliyah fi mahalli raf'in khabar. Nastamir. Karirna ba'di. Wa Ismailu yadrusu fi kulliyatil ulumi. ما معنى هذه الجملة؟ dan Ismail belajar Fakultas ilmu ya. Alam. Umum gitu ya Ustaz, bukan? Fakultas apa Ibu? Ilmu gitu bukan sih, umum gitu kan? Kalau di kamusnya Ibu ada tidak Kuliatul Ulum? Ilmu umum umum gitu ya, apa sih? Ilmu pasti matematika kan? Naam, biasanya seperti itu. Nah, biasanya bidang-bidang ilmu umum itu biasanya jadi satu Kuliatul Ulum gitu loh, Ibu ya. Jadi kuliah umum gitu Ustaz. Naam. Fakultas umum. Ya gimana ya, fakultas apa? Kalau agak beda memang di kita dan. Enggak, jadi artinya apa? Ilmu umum. Ilmu ya gitulah. Umum itu. Gitu. Nah, Fakultas umum gitu. yang bukan fakultas syar'i gitu ya. Jadi fakultas syar'i. Selain fakultas syar'i gitu ya. Ini umum. Fakultas syar'i. Oke. Tapi kalau di kamusnya Ibu ada tidak, Om? Tak ada. Belum ilmu umum gitu ya, Ustaz. Umum gitu juga, Om? Ini pelajaran keberapa ya? Ya pelajaran inilah, Om. Ke-11 inilah. Enggak ada. Kelas 11 nggak ada. Itu sebelum-sebelumnya kayaknya. Sebelum-sebelumnya? 11 nggak ada. Di 11 nggak ada, Om? Tak ada. Al-Muhim. Apa sains? Enggak ya. Sain, hampir sama lah, sains gitu ya. Fakultas sains gitu ya. Iya. Itu mungkin lebih pasnya gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia apa ya pasnya, Om ya? Bukan itu ya, IPA gitu beda lagi ya Ustaz? MIPA gitu, Fakultas MIPA. Sains itu IPA, IPS, dan sains itu masuknya di IPA. Oh ya, Itu MIPA Om ya, MIPA. Atau apa, Om? IPA. Bukan MIPA, Om. Tapi fakultas MIPA adanya sih, nggak ada IPA ya. Iya, MIPA Om ya, di kita ada. Ya. Iya. Ya itulah, Om. Ya itu, kalau di kita mungkin itu yang lebih tepat. Sains ya.
Jadi termasuk di sana MIPA itu matematika, IPA. Biologi. Biologi, biologi. Biologi, Termasuk juga apa namanya? Yes, itulah. Jadi matematik juga ya masuk ya. kayak Enggak ya? farmasi juga masuk di situ kan, Om ya? Enggak. Lah, beda Enggak. lagi Ustaz. Enggak, Om. Farmasi. Ada lagi fakultas farmasi. Ya udahlah. Tahu saya. Yang penting gitulah. Nggak paham. Padahal saudara saya itu kuliahnya di umum semuanya. Nggak paham saya. Sendirian dong Ustaz yang di pesantren Ustaz. Ya, saya sendiri satu-satunya yang dulu mondok. Dan itu pun juga butuh perjuangan. Karena dulu awalnya nggak boleh sama orang tua saya. Sampai dulu nangis-nangis saya, Om, minta dipondokin. Oh malah ini ya Ustaz. Iya, sampai semua saudara saya itu dikumpulin. Padahal dulu kuliah kan jauh-jauh, kakak-kakak saya itu. Saya anak terakhir. Itu pulang itu sudah dikumpulin. Ini adikmu ini mau mondok. Kayak nangis-nangis saya. Sampai saya sempat bilang, saya nggak mau sekolah kalau saya nggak mondok itu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Istamir ya bisa. Kita lanjut ya, kita nggak bahas masalah saya. Istamir. Jadi ba'di. Wa haula'i thalathatu asgharu minni. Asgharu minni. Apa makna hadhihi al-jumlah? Wa haula'i thalathatu asgharu minni. Lebih muda dari saya. Baik. Haula'i thalathah itu siapa? Haula'i thalathah itu siapa? Ibrahim, Ibrahim, Ishaq, wa Ismail. Dari tiga yang terakhir ini Ibrahim, Ishaq, wa Ismail itu semuanya asgharu min Abdullah. Jadi adik-adiknya Abdullah. Sedangkan satu tadi Aisyah itu kakaknya Abdullah, ya kan Ibu ya? Iya. Asgharu minni tadi kita terjemahkan apa, Om? Lebih muda ya, lebih kecil. Lebih kecil atau lebih muda dari saya. Taib. Ini yang kita pelajari di semester lalu, masih ingat Ibu? Ini bentuk kata apa? Asgharu. Isim Apa namanya? Yang Ism tafdil. Jayyid. Ism tafdil itu menunjukkan paling atau lebih dari, ya kan Ibu ya? Masih ingat kan, Om ya? Nah, polanya af'alu. Jadi dari sifat apapun bentuknya itu dirubah wazannya, dirubah polanya jadi af'alu. Ya kan namanya? Dan ini shaghirun aslinya jadi asgharu. Tapi dari mana kita tahu kalau ini maknanya lebih kecil dari, bukan paling kecil? Ada minnya Ustaz. Dari rangkaiannya di sana setelah ism tafdil ada min, ya kan Om ya? Berarti ini untuk membandingkan, ya kan Om ya? Kalau paling atau itu biasanya rangkaiannya idhofah, ya kan Ibu ya? Misalkan asgharu talibin, siswa paling kecil, ya kan Om ya? Kalau ini asgharu minni, lebih kecil dari saya, lebih muda dari saya. Baik. Nggak bingung Ibu ya? Ini sambil murajaah. Nastamir. Wa ammal akhwatu fayadrusna fil madrasatil mutawassitati. Wa ammal akhwatu yadrusna fil madrasatil mutawassitah. Gak tahu, saya salah dengar apa enggak ya? Ini kayaknya saya ada yang dengar akhwat tadi, Om. Bacanya bacanya bukan akhwat, Om ya, tapi akhwat. Ini kebiasaan orang kita bilangnya akhwat ini. Akhwat. Gitu ya. Iya benar Ustaz. Fathah kan ya, pokoknya fathah kan. Na'am.
Wa ammal akhawatu fayadrusna fil madrasatil mutawassitati. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Dan adapun Dan saudara-saudari adapun saudara mereka belajar di SMP ya? SMA. Wa ammal SMP ya? Apa, Om? Mutawassithah. Mutawassithah itu apa, Om? Mutawassithah. Menengah. SMP. Oh iya. Nah, mutawassithah dari kata wasatun. Wasatun itu kan tengah, Om, ya? Tengah ya. Berarti Tengah. SMP. SMP ya? ya? Ya SMP, menengah. SMP. Ya kan, Om, ya? Nah, Ustaz. Kalau SMA kan tsanawiyah, ya kan, Om, ya? Tsanawiyah. Tsanawiyah. Di kita, tapi istilah di kita agak berbeda. Ustaz, Naam. tadi dan ketiga di situ dia itu nggak bukannya tartibi kan ya Ustaz, itu biasa doang ya Ustaz? Bukan, kalau di sini kan mereka bertiga. Haula'i thalathatu dan mereka bertiga. Mereka bertiga, oke Ustaz. Bukan ketiga. Kalau ketiga kan asalis ya. Oh iya. Mereka bertiga, oke. Baik Ustaz. Atau ketiganya gitu kan. Dan ketiganya. Kan ketiganya itu bukan yang ketiga kan gitu ya. Ketiganya itu bukan yang ketiga ya atau ya? Iya, Ustaz. Berarti dia sebagai badal aja gitu dari haula ini Ustaz ya. Naam, astaghfirullah alaik. Haula'i thalathatu. Jayyid, astaghfirullah alaik. Wa ammal akhawat. Amma ini kita ketemu amma lagi di sini Ibu. Tadi kita sempat singgung amma itu untuk perincian ya kan Ibu ya. Tadi di awal amma ikhwati, adapun saudara-saudaraku, sedangkan di sini berikutnya amma al-akhwat, sedangkan saudari-saudari. Saudari. Fayadrusna, yadrusna, ini jenis kata apa? Ism atau harfun? Fi'lun madhi atau amr? Fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari. Jelas di sana diawali harful mudhara'ah ya kan Ibu ya? Ya di sana. Fayadrusna. Tayyib. Di sini fa'ilnya mana? Nunun niswah. Nun niswah. Nun di sana, nun niswah. Kalau domirnya ini domir munfasil apa Ibu? Hunna. Hunna, jayyid. Hunna itu maksudnya al-akhwat tadi kan ya? Hunna yadrusna itu fa'ilnya adalah nun niswah. Enggak bingung Ibu ya? Jadi nunnya itu adalah fa'il, itu domir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Fil madrasatil mutawassitati. Nastamir, di sana dirinci satu persatu dari 3 akhwat tadi. Zainabu, na'am. Yang itu kok ada fa-nya ya? Fa itu huruf ataf, huruf sambung. Oh, Itu huruf tambahan. Kayak wow. Oh, Nah, biasanya kalau Anda, nggak harus ini sebenarnya, biasanya kalau Anda amma di awal, biasanya nanti disambung dengan fa. Gitu ya. Nanti kita bahas insyaallah. Gitu ya, Bu ya. Ini kenapa kok ada fa ini? Biasanya kalau Anda amma di awal, biasanya juga disambung dengan fa. Begitu ya? Karena ini kan untuk perincian. Fakulu. jadi disambungkan dengan fi'il mudhari ya Ustaz ya? Nah, fa ini sebenarnya fa ini nggak harus bersambung dengan fi'il mudhari, bisa juga bersambung dengan ism. Oh. Kita mungkin sering menjumpai fa ketika kita membaca Al-Qur'an. Fahuwa. Ya kan, Mas? Fahuwa, iya. Fahuwa. Jadi bisa fa'amma bisa bersambung dengan harfun juga kan, Mas? Fa. Itu fa ini harfun seperti waw gitu. Gitu, Mas? Jadi artinya dan ya, Ustaz? Enggak, artinya bukan dan. Bukan dan. Waw kan dan ya? Kan harfun itu kan macam-macam kan, Om ya? Oh. Maksud saya seperti itu, maksudnya jenis katanya, Om ya? Bukan maknanya. Oh iya, maksudnya maknanya apa, Ustaz? Kalau fa ini? Kalau maknanya, fa itu biasanya kebanyakan
mengartikan fa itu dengan maka, ya kan Ibu ya? Oh, maka. Ya. Kebanyakan fa itu diartikan dengan maka, tapi kembali lagi harfun itu adalah kata bantu. Dia kalau berdiri sendiri itu tidak bisa diartikan secara sempurna karena dia kata bantu. Fa itu termasuk harfun, kata bantu. Kata bantu atau harfun itu biasanya ya bisa berubah makna kalau konteksnya berubah. Harfun itu biasanya bisa berubah makna kalau konteksnya berbeda. Gitu, Om ya? Ya. Jadi berbeda. Misalkan bi bisa artinya dengan, bisa artinya di. Ya kan, Om ya? Ya. Tergantung konteksnya ya. Nah. Syukran Ustaz. Nah, astagfirullah. Nastamir. Nastamir? Boleh dilanjutkan Ibu? Ya, Amin, silakan, Ustaz. نستمر كررنا بعدي زينب تدرس في السنة الأولى Zainab tadrusu fi sanatil ula وسلمى تدرس في السنة الثانية وسلمى تدرس في السنة الثانية وليلى تدرس في السنة الثالثة وليلى تدرس في السنة الثالثة ما معنى هذه الجملة dari Zainab dia belajar di tahun pertama jadi kelas 1 gitu ya. Kelas 1 SMP. Salma belajar di tahun kedua dan Laila di tahun ketiga. Jadi ini Masya Allah berurutan ya. Jadi 1, 2, 3. setiap tahun ini punya adik kan itu. Sampai 8 itu kan berarti 8 tahun berturut-turut. Astagfirullahaladzim jami'an. Jadi di sana ada Zainab, Salma, wa Laila. Zainab tadrusu fi sanati al-ula, Salma tadrusu fi sanati tsaniyah, wa Laila tadrusu fi sanati tsalitsah. Ini semuanya mamnu' min as-sarf. Zainab, Salma, Laila. Ya kan Ibu ya? Mamnu' min as-sarf. Lil alamiyah wal ujmah. Afwan, lil alamiyah wa ta'nits. Lil alamiyah wa ta'nits. Mamnu' min as-sarf karena dua sebab, al alamiyah wa ta'nits. Di sana ada fi'lun tidak? Ada. Aina? Tadrusu. Jayid. Tadrusu itu fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari'. Kalau saya tanya Ibu, fa'ilnya tadrusu ini apa? Dhamir mustatir takdirun. Dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Hiya Ibu ya, bukan anta ya? Iya. Yakin Ibu? Insya Allah. Jadi kita melihat dari mana? Dari muktadanya ya kan Ibu ya? Muktadanya di sana muannas, berarti ini fa'ilnya hiya. Gitu kan Ibu ya? Karena fi'lun mudhari yang fa'ilnya hiya dan fa'ilnya anta itu bentuknya sama persis, ya kan Ibu ya? Ya, betul. Alhamdulillah jami'an. Nastamir. Fi ayyi madrasatin tadrusu akhawatuka? Ini tanya balik. Madrasatin tadrusu akhawatuka. Baik, di sana Faisal kembali bertanya, fi ayyi madrasatin tadrusu akhawatuka? Ma makna? Apa saudari-saudari kamu belajar gitu ya? Sekolah di mana? Nah, sekolah di mana? Sekolah di mana kan itu ya? Sekolah di mana? Madrasah mana? Kan gitu ya maksudnya. Fi ayyi madrasatin? Di madrasah mana saudari-saudarimu sekolah? Gitu ya? Atau nah. Di sana pakainya juga tadrusu ibu-ibu sekalian. Tadrusu. Kalau tadrusu yang ini fa'ilnya mana ibu sekalian? Fi ayyi madrasatin tadrusu? Mustatir takdiruhu anta. Masa masih dhamir mustatir?
Fi ayyi akhwat madrasati. Akhwatu. Akhwat. Ya, Akhwat itu sebagai fa'il ya kan Ibu ya? Fa'il, ya. Akhwat itu fa'ilun marfu' Fa'il. wa alamatu raf'ihi dhammah wa huwa mudhaf. Bukan huwa ya, salah ya. Bukan hiya. Oh bukan. Nah, di sana ada ism dhahir. Ya kan namanya? Akhwat. Akhwat, ya. Ya bingung ya? Jadi fa'il itu bisa berupa dhamir, bisa berupa ism dhahir gitu ya. Ya, Ustaz. نستمر. عبد الله يجيب يدرسن في مدرسة خالد بن الوليد للبنات بمكة. Ya, terusna di madrasah Khalid bin Walid di Makkah. مرة أخرى يدرسن في مدرسة خالد بن الوالد للبنات بمكة. Terusna fi madrasati Khalid bin Walid libanati di Makkah. Ini nama sekolahnya Ibu ya. Apa makna yadrusna? Mereka mereka belajar ke sekolah di madrasah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid Khusus perempuan ya? Nah, lil banat itu putri gitu ya. Lil banat. Untuk putri. Putri di Makkah. Di Makkah. Jayid. Baik. Khalid itu apa artinya Ustaz? Nama sekolahnya. Ini sebenarnya kalau Khalid bin Walid itu sebenarnya nama sahabat ya kan Om ya? Tapi di sini dijadikan nama sekolah, nama madrasah Khalid bin Walid. Lil banat itu putri. Putri ya. Oh iya. Yadrusna ini fi'il mudhari' juga, ya atau ya? Ya. Fa'ilnya mana? Iswah. Nun niswah, nun yadrusna, nunnya itu nun niswah itu sebagai fa'il, dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Tapi kalau misalkan bentuk munfasilnya, dhamir munfasilnya aslinya apa? Hunna. Ustaz. Hunna atau antunna? Hunna. Dari mana kita bisa memastikan kalau ini aslinya dari hunna? Harful mudhara'ahnya yaitu ya, kan ya? Kalau dari antunna tadrusna, ya kan ya? Kalau hunna ya tadrusna. Enggak bingung kan Ibu ya? Allah alaikum jami'an. Baik. Ini sedang buka pendaftaran di Saudi Prince Naurah PNU. Princess Naurah University. Itu khusus lil banat untuk mahasiswi. Dan sekarang buka untuk pendaftaran termasuk juga non Saudi, pendaftaran non Saudi, dan tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu disyaratkan ada mahram. Kalau sekarang tidak disyaratkan mahram. Jadi bisa kuliah di sana, ibu-ibu sekalian. Ustaz itu kok pakainya bimakati Ustaz? Bimakkata. Oh bimakkata. Kenapa dia nggak pakai V ya Ustaz? Tapi kenapa dia pakai B ya Ustaz? Karena B juga bisa bermakna di. Kalau V itu di dalam, identiknya itu V itu di dalam. Kalau B itu di, pada. Nah, inilah yang kita sempat singgung tadi. B itu harf. Jadi harf itu kata bantu. Bisa berbeda maknanya kalau konteksnya berbeda, ya kan Ibu ya? Kalau ini B di sini diartikan dengan kan nggak bisa, ya kan Om?
Iya, Nggak pas Ustaz. nanti maknanya. Tapi ini maknanya di. Mekah. Baik. Hal min soal? Soalun akhir? Ada lagi pertanyaan Ibu di halaman ini? Halo? Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu? Lama? La yujad, Ustaz. Baik, in kana la yujad nastamir ila safhan ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sana, masih hiwar Ibu sekalian. Masya Allah, panjang ya. Saya kira udah habis tadi. Faisal masih bertanya, Ini pertanyaannya Faisal banyak ya. Jarirna ba'di. Aina taskununa antum? Aina taskununa antum? Ma ma'na? Di mana kalian akan tinggal? tinggal mereka tinggal? Mereka atau kalian? Oh ya, kalian. 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 Mereka atau kalian? Kalian. Kalian. Mereka. Mana kamu? Kalian. 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 Dari mana kita memastikan ini mereka atau kalian? Antum. Kalau waw dan nun, wawul jamaah itu sama dari tambahan untuk hum dan antum itu sama. Tapi kita membedakannya dari harful mudhara'ahnya, ya kan Om? Tak di sana. Kalau tak berarti taskununa berarti antum. Kalau yaskununa berarti hum. Kan gitu Om ya? Gimana Bu Heti? Masih nggak terima? Tadi Ustaz bilang yang tadi ya derusu haulai nggak ditambahin waw jama, tapi kok di sini udah antum ada waw jama. Begini Om. Penegasan aja ya Ustaz ya. Begini Om. Gini, kalau antum itu bisa tidak kedudukannya sebagai fa'il? Itu bisa tidak? Bisa. Masa? Taskunu antum gitu? Habis maksudnya gimana sih? Antum. Pak Yuhi kan kayak antuma itu kan bisa domir rofa kan fa'il. Enggak, tapi domir rofa yang kedudukannya sebagai fa'il itu harus domir mutasil. Kalau domir loh ya, kalau domir yang kedudukannya sebagai fa'il itu harus domir mutasil. Sebenarnya ini nggak pakai ini udah bisa ya Ustadz ya, nggak usah pakai antum misalnya. Aina tas gitu ya. Betul sekali. Tanpa antum ya? ini kalimatnya sudah lengkap. Bisa, Lalu ya? fungsinya antum untuk apa di sini, Ibu sekalian? Penegasan aja ya, penguat gitu. Taukid ya? ahsantuna, untuk penekanan, untuk penegasan. Gitu ya? Apa Ustaz? Bagaimana? Penegasan apa maksudnya? Penegasan kalian gitu ya. Taskununa antum. Seperti dhahabtu ana gitu ya. Jadi penegasan fa'ilnya gitu ya. Ana itu nggak mungkin menjadi fa'il, tapi itu untuk taukid, untuk penegasan, untuk penekanan dari fa'il dhahabtu gitu ya. Dhahabtu ana. Aina taskununa antum. Nah, jadi antum ini tidak bisa menjadi fa'il karena dia domir munfasil. Dia fungsinya di sini sebagai taukid, gitu ya, sebagai penekanan. Wadah Ibu sekalian? Nah, ini teliti aja Bu Heti ini. Yang lain nggak mempermasalahkan loh. Masya Allah Bu Heti. Gak apa-apa. Nah, bagus tapi Om, bagus, jayid. Tapi dia juga nggak sebagai objek ya Ustaz. Dia juga bukan sebagai maf'ul. Nggak bisa sebagai maf'ulun bihi karena antum itu domir rafa. Ya kan Om ya? Domir yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Ya kan Om ya? Baik Ustaz.
Tahu. Maksudnya ini nanya siapa sih Ustaz? Apa, Om? Jadi taskunu ini buat siapa ini? Maksudnya semua Aina saudara. taskununa antum? Ini antum Abdullah. Abdullah wal ikhwah. Dan saudara-saudaranya. Enggak, si Abdullah wal Abdullah ikhwah. doang. Saudara-saudaranya Abdullah wal Abdullah ikhwah. itu ya. Abdullah dan saudara-saudaranya, sekeluarga mereka itu tinggal di mana gitu maksudnya. Oh, seluruh satu keluarga ini tinggal di mana gitu ya? Ya, gitu Om ya. Nah, jadi ini Faisal ini nggak tahu kayak Tahu siapa nih Faisal nih? Alhamdulillah. ibu-ibu pernah nggak apa tuh lihat yang apa ya Santun TV itu? Enggak. Nggak Om ya? Ya udah nggak perlu kali ya. Di sana juga Maaf ya Ustaz, nggak tahu. nggak di sana ya di sana juga salah satu pemerannya itu namanya Faisal juga. Itu animasi Om, animasi tapi banyak nasihat di sana, bukan sekedar lucu saja. Iya lucu iya tapi banyak nasihat di sana tentang kehidupan di Indonesia lah. Bagus, kreatif orang. Ya, Ustaz. Faisal namanya. Jadi antum ini maksudnya Abdullah ya Ustaz, sendirian ya? Saudara-saudara. Abdullah wal ikhwah. Abdullah wal ikhwah. Jadi Abdullah dan saudara-saudaranya. Kan kadang kan suka ini ya antum gitu. Maksudnya misalkan lagi ngobrol. Jadi kalau itu gitu kan. kalau di bahasa kita, itu banyak dipraktekkan, wajar dipraktekkan. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu nggak lumrah lah Om, nggak lumrah dipraktekkan seperti itu. Jadi kalau yang diajak bicara mufrad ya mufrad gitu ya, gitu ya. Oh gitu. Tapi kalau di kita kan mungkin nggak tahu, emang orang kita kan suka melebih-lebihkan itu. Iya. Mungkin untuk penghormatan maksudnya. Oh iya. Jarang kalau ngobrol anta gitu Ustaz ya. Ya kalau anak pondokan mah ente ya. Tapi kalau itu dulu berusaha lepas dari bahasa ente itu juga lumayan susah kan di pondok udah terbiasa ente gitu. Ya. Anta itu ya. Anta. Tayyib. Abdullah berusaha menjawab, tetap sabar menjawab. Karena ba'di. Ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Amma ana fa'askunu ma'a qaribin li. Amma ana fa'askunu ma'a qaribin li. Jayyid. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Ikhwati yaskununa fi mahaji'il. Saudaraku tinggal di asrama kampus. Jayyid. Adapun saya tinggal bersama kerabat saya. Seorang kerabat saya. Jayyid. Tapi mahaji apa? Mahaji itu bentuk mufrad atau musanna? Mahaji itu bentuk mufrad atau musanna? Mufrad apa musanna? Enggak dua-duanya. Ini loh. Ya biasa aja. Mahaji itu bentuk jamak kan itu Ibu ya? Jamak. Benar Mas Haji. Mahaji itu bentuk jamak dari mahja, ya kan Om ya? Mahja itu gedung asrama gitu ya. Mahja itu gedung asrama. Ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Di asrama kampus mereka, mungkin tidak jadi satu asrama tapi tersebar kan gitu ya. Makanya disebutnya jamak di sini, mahaji. Ikhwati yaskununa, na'am. Ikhwati yaskununa, thayyib yaskununa di sana. Di sini berbeda dengan soal tadi, taskununa, sekarang yaskununa. Yaskununa, ini tadi kalau kita artikan mereka atau kalian? Mereka. Ini aslinya dari hum, ya kan Ibu ya? Iya. Kita tahunya dari mana? Kok beda dengan yang tadi? Ya-nya itu. Harful mudhara'ahnya. Sekarang di sini ya. Kalau tadi ta, ya kan Om ya? Kalau ya itu berarti ghaib kan.
Yaskununa. Hum yaskununa. Fi mahaji al-jamiyati. Amma ana fa askunu. Ini askunu. Askunu ini juga fi'lun mudhari, ya atau ya? Ana. Askunu itu fi'lun mudhari, fa'ilnya Dhamir mustatir Ta'an. takdiruhu ana. dhamirun mustatirun taqdiruhu ana, gitu ya. Ana. Nah, itu sudah bisa ditebak karena di sana diawali hamzah, itu harful mudhara'ahnya. Baik. Sedangkan berikutnya di sana ada qarib li, qaribun li. Qaribun li ini sebenarnya adalah kaidah yang ada di bab ini juga, tapi akan kita bahas di bagian kedua dari bab ini. Di sana nanti akan ada pembahasan akhun li. Bedanya apa akhun li dengan akhi? Apa bedanya qaribun li dengan qaribi? Ya kan, Om ya? Sebenarnya kalau di bahasa kita sama saja sebenarnya. Kerabatku kan gitu ya. Qaribi itu kerabat saya. Qaribun li juga kerabat saya. Tapi dalam bahasa Arab itu ada bedanya. Kalau qaribi atau akhi itu ma'rifah. Langsung itu idhofah. Al-mudhaf ilal ma'rifah jadi ma'rifah juga, ya kan, Om ya? Sedangkan qaribun li atau akhun li ini nakirah. Jadi di sana kalau kita artikan tadi salah seorang kerabatku, gitu ya. Salah seorang kerabatku. Jadi nakirah, ya, non spesifik. Begitu Ibu ya. Ini gambarannya seperti itu. Nastamir. Kariruna ba'di. Amutazawwijun anta ya Abdallahi? Amutazawwijun anta ya Abdullahi. Ya Abdallahi. Ya Abdallahi. Ya Abdullah atau ya Abdullah? Ya Abdallah. Ya Allah ya. Abdallahi. Limadha? Ada ya. Ada Huruf munada. nida. Huruf nida. Enggak, Terus mudhof. Oh, mudhof. Karena Mudhof. kita bacanya kita baca dhammah atau fathah? fathah. Domah ya Ustaz. Dhammah atau fathah? Fathah kayak Fathah atau dhammah? Domah. fathah. 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 Mudhof. Ini Mudhof. kita sempat membahas kaedahnya di semester lalu. Masih ingat ya, Ibu? Ya kan, Mas? Semester lalu kan ya? Ya. Munada ya. Abdan. Masya Allah, Mbak Eka ada ternyata. Baru nyadar saya. Ada Ustaz. Allahi. Ya Ustadz, nyusul. Oh, Fatahullah alaik. Masya Allah. Udah selesai, Mbak Eka, kajiannya? Ah, belum, kabur. Kabur. Ya Abdullah. Baik. Belum. Yang Selamat. betul Abdullah atau Abdullah? Abdallah. Abdallahi. Fathah. Fathah ya? Limadha? Karena ini kedudukannya sebagai munada dan mudhaf. Ya kan, ya? Ya. Kalau munada itu mudhaf, maka harus apa, Om? Fathah, mansub. Berbeda kalau munadanya mufrad, munadanya bukan rangkaian, satu kata saja dan ma'rifah, maka mabniyun 'ala dhammi, harus dhammah. Ya Muhammadu, di semester 1 dulu kita pelajari. Ya Aliyu, ya Khalidu, ya kan, Om ya? Ya Ustadzu, ya atau ya? Iya, Ustaz. Tapi kalau munada itu mudhaf, di sini mudhaf atau mudhaf? Abdullah, abd. Mudhaf. Abdullah, abd itu mudhaf, sedangkan lafdzul jalalah mudhafun ilaih, ya atau ya? Iya. Kata abdu itu berarti abdun ini munada dan mudhaf, maka harus mansub. Jadi ya Abdallahi. Seperti di dalam hadis kalau kita membaca ya Rasulallahi, ya kan, Ibu ya? Iya. Ya talibal ilmi. Jadi kalau munada mudhaf itu harus mansub. Begitu, Ibu ya? Nah, ingat, Om ya, insyaallah. Munada harus mansub fathah ya. Bukan munada harus mansub. Kalau munada itu mudhaf. Kalau munada hanya satu kata saja, bukan rangkaian idhofah, maka dia mabniun 'ala dhammi, harus dhammah. Ya Muhammadu.
Ya mudarrisu, ya talibu. Harus dhammah dan tidak tanwin. Itu mabniun 'ala dhammi. Ya. Tapi kalau munada itu juga sebagai mudhaf, kalau munada itu mudhaf, maka harus mansub. Gitu ya, Bu ya? Yes. Masih bingung tidak, Bu Heti? Bingung. Bingung. Kayaknya Ustaz bilangnya Abdullahi deh. Ya, Ustaz, Itu kalau saya tadi bilangnya karena nggak ada ya-nya. Kalau pakai ya jadi ya Abdallahi. Tapi tadi saya kan bilang Abdullah ini rangkaian idhofah, ya kan, ya? Abdullah ini rangkaian idhofah, ya kan, ya? Yes, Abdullahnya. Kalau saya bilang tiba-tiba Abdullah, nah Abdullah ini nggak ada ya-nya, sebabnya mansub apa? Kalau saya bilang Abdullahnya saja itu rangkaian idhofah. Tapi kalau kita tambahkan ya, kata abd itu jadi mansub. Karena munada mudhaf, ya kan, Om ya? Ya, Ustaz. Itu, Om ya? Ya Abdallahi. Kalau Abdullah itu saja tidak ada ya-nya, Abdullah. Tapi kalau misalkan ditambahkan ya, jadi ya Abdallahi. Gitu, Om ya? Masih bingung tidak, Om? Ya, oke. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah enggak. Jangan bilangnya enggak, Om. Mutazawwijun anta ya Abdullah, ma makna? Apakah kamu telah menikah? Baik. Apakah kamu telah menikah? Baik. Bacanya tetap Abdullah ya, tapi Ustaz. Enggak. Bagaimana? Terjemahannya gitu tetap. Terjemahannya kalau di bahasa kita mah nggak ada bedanya, Om. Iya, nggak ada bedanya ya. Nggak ada i'rab. Ya. Di bahasa kita nggak ada i'rab. Benar, Ustaz. Jadi Abdullah tetap ya. Jadi dullah atau bedul gitu. Allah gitu, Bu. Ayo, ya. Ini bahasa kita tuh unik. Abdullah yujib. La lastu bimutazawwijin. Lastu bimutazawwij. Ayo. Marratan ukhra. La lastu bimutazawwijin. La lastu bimutazawwijin. Ma makna lastu bimutazawwijin? Saya belum menikah. Saya belum menikah, tidak. Saya belum Jomblo, menikah. Ustaz. Na'am. Ala lastu bimutazawwijin. Lastu, kita sudah pernah mempelajari laisa, ya kan, Ibu ya? Di semester lalu. Semester lalu? Semester lalu. La lastu. Baik. Ini adalah jumlah fi'aliyah. Menurut satu madhab. Ini jumlah fi'aliyah. Laisa itu fi'lun, ya kan, ya? Fi'lun madin, naqis, dan jamid. Fi'lun madin, naqis, jamid. Kemudian ismu laisanya mana di sini? Isim laisa berarti Atta itu dhamir muttasil di mahalli raf'in sebagai ismu laisa, ya kan, Ibu ya? Iya. Sedangkan khabaru laisanya mana? Susunan bimutazawwijin, jar majrur. Masa jar majrur? Mutazawwij. Karena ba di sini bukan ba yang bermakna, ya. Maksudnya ba di sini adalah harfun zaid. Ba ini harfun zaid. Kalau harfun zaid itu tidak dihitung di i'rab. Jadi Gitu, ya. apa, Ustaz? Ba itu harfun zaid litaukid. Harfun zaid litaukidil makna maksudnya. Jadi untuk penekanan makna saja fungsinya. Makanya kalau kita i'rab mutazawwij itu khabaru laisa majrurun lafdhan wa mansubun mahallan. Majrur lafaznya dan Secara lafadz dia majrur karena ada bi, tapi secara kondisi sebenarnya dia mansub karena sebagai khabar laisa. Gitu, ya?
sebagai khobar ya. Mansubun mahallan. Secara kedudukannya dia mansub. Gitu ya. Iya, Ustaz. Jadi baknya bak zaidah gitu ya. Bak zaidah. Berbeda kalau misalkan nanti rangkaian jar majrur bukan dengan harfun zaid gitu. Bisa dihitung itu jar majrur itu syubuhul jumlah sebagai khobar. Bisa seperti itu. Tapi kalau bak di sini bak zaidah gitu ya. Nah, Ustaz. Nggak ngerti Ustaz, maksudnya kenapa tiba-tiba ada zaidah itu apa Isum? Zaidah itu huruf. Ba itu kan, taunya kan ya si ba itu apa? Huruf jar gitu Ustaz. Nah, di dalam bahasa Arab itu tapi ada beberapa yang disebut harfun zaid. Harfun zaid itu huruf tambahan. Huruf tambahan itu gini Om. Huruf tambahan, ciri-cirinya huruf tambahan itu sebenarnya kalau tanpa huruf itu, kalau huruf itu tidak ada, itu pun juga nggak masalah, kalimatnya sudah sempurna. Jadi, lastu mutazawwijan. Nggak ada baknya, sudah sempurna ya kan, Mbak? Nah, Ustaz. Lastu mutazawwijan. Kalimatnya sudah sempurna kan, Om ya? Nah. Lalu ada ba. Ba ini adalah ba zaidah, ba tambahan yang fungsinya litaukidil makna, untuk penekanan makna. Gitu ya? Nah, Ustaz. Lastu bimutazawwijin. Seperti Kenapa harus ditekan, Ustaz? Kenapa harus ditekan? Aduh. Harus ya itu nggak harus Om, nggak harus ditekan sama saudara. Tapi kalau ditekan kan lebih enak gitu. Kalimat ini mungkin biar lebih jelas belum gitu ya. Jadi penekanan makna. Jadi sebenarnya benar belum nikah gitu. Ya benar-benar belum nikah. Tapi kalau misalkan nggak pakai pun nggak masalah itu. Jadi nggak harus itu. Kenapa harus ditekan? Nggak harus juga sebenarnya. Nggak pakai bi juga nggak apa-apa ya Ustaz ya. Nggak pakai bi pun juga nggak masalah gitu ya. Ini lebih diperjelas, ditekankan. Belum. Ini penegasan lah. Jadi kalau istilah tekanan nggak penegasan gitu ya. Nah, Ustaz. Ini Mbak Eka mengingatkan, ini pernah kita pelajari di bab 2 dulu di semester yang lalu. Mereka suaranya mana tuh? Nggak tahu ya. Fokus dia nih. Gitu ya. Jadi ini Mbak ini nggak wajib. Bukan kenapa harus ditekan ya? Kenapa harus ditekan? Nggak harus. Jadi tadi artinya apa Ustaz? Tidak, saya belum menikah. Nah, kan ini kan penegasan juga kan nih, Bu Eti. Penegasan. Saya belum menikah. Lastu. Saya belum menikah. Oke, Ustaz. Baik, Nastamir. Ini kita lanjutkan sedikit. Ma'unwanuk. Ini bertanya tentang apa, Ibu? Ma'unwanuka? Alamat. Di mana alamatmu? Thayyib. Di sini Ibu kalau mau bertanya alamat, pakainya bukan pakai aina, ya? Tapi pakainya ma'unwanuk. Gitu ya? Ini kalau pakai aina nggak lumrah. Kalau aina baituka, ya aina baituka, di mana rumahmu. Tapi kalau bertanya tentang alamat, ma'unwanuk. Bukan di mana alamatmu, di mana alamatmu kan? Di mana alamat? Apa alamat? Kan alamat itu kan, alamat itu sesuatu yang tertulis kan gitu. Makanya pakai ma'unwanuk. Judul bisa juga Ustaz. Naam. Kalau dalam buku kitab itu unwan itu bisa maksudnya adalah judul buku gitu ya. Unwan. Tapi kalau di sini konteksnya di sini ini nggak mungkin tanya judul kan ya? Apa judulmu? Nggak, ini nanya alamat gitu ya. Nah, Ustaz. Thumma hadhihi bitaqati fiha unwani. Ini kayaknya jadul sekali ya. Ma makna hadhil jumlah? Hadhihi bitaqati fiha unwan. Ini kartu ya, ini alamatku. Kartu alamatku.
Ini Kartu bitokoh. nama gitu Bitokoh ya. itu kartu ya kan? Maksudnya di sini adalah kartu nama. Dulu ini masih musim kartu nama. Sekarang kan enggak. Hadhihi bitaqati fiha ha ini ha apa? Bilqoti. Itu Bitokoh. Nah, bitokoh itu muannas kan Ibu ya? Muannas ya. ya, mu'annas. Bitokoh itu muannas, makanya pakai fiha unwani. Di sana ada tertulis alamatku. Ya. Bitokoh itu kartu ya. Sebenarnya bitokoh di sini kalau dari segi konteks bisa difahami, tapi kalau bitokoh sendiri itu bisa banyak macam-macam bitokoh ya kan? Ada bitokoh syakhsiyah, bitokoh syakhsiyah itu KTP. Ada kalau hadis juga hadis bitokoh, ada yang terkenal hadis bitokoh itu yang di sana ditimbang semua amalannya. Kemudian terakhir itu semua amalan buruknya itu ternyata lebih berat daripada amalan baiknya. Tapi terakhir ada satu yang belum ditimbang, yaitu satu bitokoh. Tapi bitokoh yang di dalam hadis itu bukan satu lembar kecil, itu bukan. Bitokoh itu di sana katanya dibentangkan. Berarti bitokoh yang dimaksud di situ ibarat kalau dulu itu gulungan gitu ya. Dulu itu zaman dulu kan surat itu gulungan kan Om ya. Oh ya, kata Mbak Eka, bitokoh masrif. Bitokoh masrif itu kartu ATM. Taib. Kalau bitokoh di dalam hadis itu gulungan. Taib. Intinya seperti itu. Kita teruskan sedikit. Ashkuruka ya akhi, ana masrurun biliqa'ik. Ashkuruka ya akhi, ana masrurun Masrurun bi liqa'ik. Ini Faisal sudah puas mengorek identitas. Kayaknya mau mau dijodohin, Bu. Iya bisa jadi Om. Apa tadi? Mas apa nih? Masrur. Sarra yasurru masrur. Ana ashkuruka ya akhi. Ma mana ana ashkuruka? Jadi kalau biasanya kita bilangnya syukron gitu ya. Syukron itu masdar. Sedangkan fi'lunnya ashkuru. Syakara yashkuru. Wa man yashkurillah. Ya kan ya? Ashkuruka ya akhi. Ashkuru, saya berterima kasih kepadamu. Kalau syukron itu sebenarnya maf'ul mutlak, itu tapi fi'lunnya dihapus. Sebenarnya lengkapnya ashkuruka syukron gitu. Tapi disebutkan syukronnya saja. Biar cepat. Biar lebih cepat. Berarti kita kalau itu ngomongnya ashkuruka gitu ya Ustaz. Boleh saja sebenarnya, kalau syukron itu juga boleh saja. Syukron itu maf'ul mutlak, sedangkan fi'lunnya mahdhuf kan gitu ya. Nanti insyaallah pada saatnya kita pelajari. Ashkuruka ya akhi, ana masrurun biliqa'ik. Masrur itu udah saya senang gitu ya. Masrur. Saya senang berjumpa denganmu. Kalau dalam bahasa kita gitu. Biliqa'ik. Liqa itu kan bertemu ya kan Om ya? Pertemuan. Liqa itu pertemuan. Ini ada istilah kan Om ya, liqa. Dalam tahfiyah mungkin. Ana masrurun biliqa'ika. Saya senang berjumpa dengan. Enggak bingung kan apa ya? Jadi kalau ungkapannya seperti ini Ibu dalam bahasa Arab. Senang berjumpa denganmu. Ana masrurun biliqa'ik. Gitu ya. Kalau kenalan dengan orang. Senang berjumpa denganmu. Ana masrurun biliqa'ik. Nastamir. Ana sa'anzilu fil mahattatil qadimati. Ana ta'anzilu fil mahattatil qadimati. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Ana sa'anzilu fil mahattatil qadimati. Turun di di halte berikutnya. Di halte berikutnya. Jayyid. Al-qadimah itu yang akan datang, gitu ya. Akan datang. Al-qadimah berbeda ya. Qadim dengan qadim. Berbeda kan ya? Kalau qadim itu lawan dari jadid. Kalau qadimun itu lama usang, tapi kalau qadim itu yang akan datang, gitu ya. Jadi jangan sampai salah memanjangkan. Qadim. Kalau qadim yang akan datang, kalau qadim itu diddu al-jadid. Ana sa'anzilu.
Sa itu ini akan kita pelajari di bagian kedua dari bab ini insyaallah. Ini harful istiqbal ya istilahnya. Harful istiqbal itu huruf yang menunjukkan akan itu ya. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' itu biasanya bisa diawali sa atau saufa. Sa atau saufa gitu ya. Dan makanya di sana anzilu itu fi'lun mudhari'. Fi'l mahattah di sana mahattah itu bisa bermakna halte, bisa bermakna stasiun, gitu ya. Qabla al-akhir, sebelum terakhir Ibu. Fi amanillahi wa ilal liqa. Fi amanillahi wa ilal liqa. Ini ya. Fi amanillah doa. Fi amanillah wa ilal liqa. Ini ungkapan kalau sampai jumpa gitu. Ketemu lagi gitu. Baik. Terakhir. Hadzal babu lid-dukhul ya akhi. An-nuzulu min hunaka. Hadzal babu lid-dukhul ya akhi. An-nuzulu min hunaka. Min hunaka. Baik. Nampaknya Faisal ini salah pintu. Enggak asaiq. Mana saiq? Mana saiq? Supir. Supir. Mudir. Kalau di Saudi biasanya saiq itu panggilan akrabnya mudir. Ya mudir. Saiq. Baik, hadzal babu lid-dukhul mana? Pintu ini untuk pintu masuk. Ini pintu masuk, sedangkan untuk keluar dari sana, gitu ya. Alhamdulillah jami'an. Hal min soal Ibu sekalian, ada pertanyaan? Nuzul itu artinya apa ya? Nuzul, oh ya. Nah, di bab ini, di bagian kedua dari bab ini nanti kita akan pelajari insya Allah beberapa bentuk masdar atau dikenalkan satu bentuk masdar. Ini masdar Ibu sekalian. Masdar dari nazala yang zilu. Nazala yang zilu itu turun. Gitu ya. Seperti dakhala yadkhulu itu masuk, dukhul itu masdarnya. Nah, Ustaz. Kalau dakhala yadkhulu itu fi'lun, dukhul itu masdarnya. Ini untuk masuk. Nah. Kalau untuk turun yang itu. Banyak kan salah pintu. Saya mau nanya fi amanillah Ustadz, itu artinya apa Ustadz? Fi amanillah. Fi, apa makna fi? Itu sudah dijawab. Alhamdulillah. Aman itu aman sudah jadi bahasa kita. Fi aman. Aman? Jawabnya itu ya Ustaz. Jawabnya masalah lama atau saya nggak dengar ya, Ustaz, karena apa Bu, maaf. Fi aman itu sudah jadi bahasa kita. Aman. Semoga dalam perlindungan Allah. Semoga dalam perlindungan Allah. Seperti Allahu yahfadzuk. Allahu. Ya, di sini depannya fi ya, fi amanillah. Fi amanillah. Mubtada'nya mahdhuf. Anta fi amanillah atau la'allaka fi amanillahi. Gitu ya. Fi amanillah. Semoga kamu selalu dalam perlindungan Allah, gitu ya. Jawabnya bisa amin, bisa apa? Masalah mah atau enggak? Bisa amin gitu nggak masalah. Amin gitu. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Sama ma'assalamah itu juga sama, semoga selalu dalam keselamatan gitu ya. Balas mendoakan gitu ya Ustaz yang jawab gitu. Nah. Ma'assalamah fi amanillah ma'assalamah itu kan atau yang lainnya. Ra'akallah itu ra'akallah itu. Ra'akallah itu ma'a ya Ustaz. Ma'a as-salamah. Keselamatan. Na'am. Ma'assalamah. Demikian juga dengan biasanya kalau kita ada teman yang pergi itu juga ra'akallah. Semoga Allah selalu ra'a yar'a. Bukan ra'a pakai ain. Ra'a yar'a. Itu. Melindungi juga maknanya. Melindungi. Fi amanillah. Baik. Soalun akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? La yujad, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Ini saya sudah mau sholat ini. Ya, Ustaz.
Insya Allah kita lanjutkan besok Om ya. Nggak bosan Om ya? Ini tiap hari ketemu dengan saya. Besok. Mudah-mudahan nggak bosan. Besok kan Om ya kita ketemu. Jadi tidak ada tugas. Yang kemarin saja misalkan kosakata dan fi'lun mudhari yang belum sempat mengumpulkan, nanti silahkan dikumpulkan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Insya Allah besok bertemu lagi. Tidak ada pertanyaan sebelum kita tutup? Berarti Jazakallah khairan katsiran. Baik. Nakhtim, semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus setiap pengaruh buruk dari dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.